Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Kamasifa TV, channel tempat kita berdiskusi, berbagi hal-hal yang sangat bermanfaat. Oke teman-teman, kali ini kita mau bercerita atau konten kita yang berjudul Ruqyah. Karena sama-sama kita ketahui banyaknya orang-orang atau sebagian lah orang-orang yang berprofesi sebagai eh, metode penyembuhan itu ruqyah atau peruqyah lah kita bilang, yang itu adalah kebanyakan para ustadz. Jadi kita mau berdasarkan sebuah dalil di dalam surah Al-Baqarah ayat 10 yang kira-kira isinya, sesungguhnya di dalam dirimu itu ada penyakit. Nah, barang siapa tidak membersihkannya, maka akan kutambah, kata Allah. Dan barang siapa yang tidak mencari alat pembersih hati, maka walahum azabun alima, sesungguhnya azabku sangatlah pedih disebabkan kau berdusta. Jadi sama-sama kita melihat orang yang berprofesi sebagai peruqyah, mereka dengan menggunakan ayat-ayat suci untuk menyadarkan seseorang dari kemasukan setan, dari para penyakit-penyakit lah, itulah ceritanya. Kalau kita ambil dasar dari ruqyah itu ada perlindungan. Ya, jadi di sini kita hanya mau sekedar mengingatkan, sekedar kita untuk berbagi berdiskusi bahwa kita jangan salah dalam mengartikan atau mengaplikasikan tentang ruqyah. Karena ruqyah itu arti kata perlindungan. Nah, kita harus tahu bahwa yang melindungi manusia itu adalah Allah. Nah, terkadang kita lupa bahwa ketika kita sudah melihat orang-orang peruqyah, kita langsung mempercayai orang yang peruqyah, padahal kita boleh buktikan sama-sama siapapun orangnya. Ketika kita sudah meyakini Allah, maka Allah sendiri yang akan menjaga kita. Nah, namun di sini kita harus juga mengingatkan pada ruqyah ketika kita kembali kepada surah Al-Baqarah ayat 10, sesungguhnya dalam dirimu ada penyakit, maka apakah seorang peruqyah sudah mampu meruqyah dirinya atau melindungi dirinya dengan segala macam penyakit? Penyakit apa itu gitu? Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan 6.666 penyakit dalam diri manusia, yaitu penyakit yang paling dahsyat adalah hawa nafsu, setan, iblis, pemarah, dendam, hasad, hasud, dengki, sombong, dan berbagai macam lainnya. Nah, di situ jika kita tidak sama-sama membersihkan hati, seperti yang dikatakan Rasulullah, sakaratun kalbi zikrullah, alat pembersih hati itu adalah ingat Allah, bukan membaca ayat. Alat pembersih hati adalah zikrullah. Nggak ada di situ Rasulullah mengatakan alat pembersih hati itu baca ayat, nggak ada. Nah, di sini kita harus introspeksi diri kita sama-sama bahwa peruqyah itu hanya sebatas perantara atau media yang sebenarnya adalah yang menyembuhkan ketika mereka berbuat, itu Allah sendiri yang menyembuhkan.
Nah, peruqyah itu hanya perantara atau metode, itulah cara Allah. Karena nggak mungkin juga Allah datang langsung atau ngetok pintu rumah kita untuk menyembuhkan. Nah, di sini kita harus paham, juga para peruqyah juga harus paham agar kita juga senantiasa membersihkan hati kita, sehingga penyakit dalam hati kita juga bisa kita bersihkan. Jangan pula kita membersihkan penyakit pada diri orang lain, penyakit diri kita nggak bisa kita bersihkan. Nah, maka disinilah kita harus sama-sama mengintrospeksi diri. Kita mengambil sebuah pelajaran dari orang-orang terdahulu, yaitu para nabi, Rasulullah, sampai ulama warisul anbiya. Oke teman-teman, sahabat, saudara-saudara, silakan berkomentar, berdiskusi hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.